masih bersama kami. Saudara Ketua Umum Projo, Budi Aristiadi menunjukkan sinyal kuat merapat ke Partai Gerindra. Hal itu disampaikannya di sela-sela Kongres ketiga Projo di Hotel Grand Sahid Jaya Sabtu lalu. Di hadapan relawan Projo, Ketua Umum Projo Budi Aristiadi meminta izin agar ia bisa bergabung ke Partai Gerindra. Dirinya bilang berniat mendukung partai yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto. Ia juga sempat menyinggung bahwa pernah ditawari langsung oleh Prabowo dalam sebuah forum. Kita akan memperkuat seluruh agenda politik Presiden dengan memperkuat partai politik pimpinan Presiden. Jadi mohon izin jika suatu saat saya berpartai, teman-teman Projo bisa memahami. Nggak usah ditanya lagi partainya apa. Karena apa? Saya mungkin satu-satunya orang yang diminta oleh Presiden langsung di sebuah forum. Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad yang juga hadir dalam acara Kongres Projo menyatakan belum mendengar secara langsung rencana masuknya Budi Ari ke Partai Gerindra. Dirinya menyambut baik dan akan mempertimbangkan kehadiran dari gelombang Projo yang ingin masuk ke Gerindra. Saya belum dengar langsung, nanti kalau sudah dengar langsung saya tanggepin. Ya kalau Gerindra siap gelombang besar dari manapun. Ya kita namanya aspirasi tentu kita akan pertimbangkan untuk diakomodir. Projo. Isyarat bergabungnya Budi Ari ke Partai Gerindra sebenarnya pernah muncul beberapa waktu lalu. Dalam Kongres Partai Solidaritas Indonesia di Solo pada Juli lalu, Prabowo sempat menggoda Budi Ari yang saat itu masih menjabat sebagai Menteri Koperasi. Prabowo menggoda Budi Ari dengan pertanyaan pilihan antara Gerindra atau PSI. Menteri Koperasi Saudara Budi Ari Setiadi. Ini masuk PSI kok, bukan? PSI atau Gerindra kok? Menurut Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro menyebut langkah Budi Ari untuk masuk ke Gerindra agar tidak identik dengan Jokowi merupakan langkah yang logis. Ia menilai jika Projo membutuhkan backup politik baru, usai Jokowi tak lagi menjabat. Langkah politik yang dilakukan Budi Ari, Ketua Projo untuk masuk Gerindra dan mengganti logo Projo agar tak identik dengan Pak Jokowi merupakan langkah pragmatisme politik yang logis dan realistis karena suka atau tidak Budi Ari dan Projo butuh backup politik baru pasca Pak Jokowi tak lagi menjabat. Apalagi serangan demi serangan yang dihadapi Projo sebagai benteng utama Pak Jokowi dan keluarga Solo tak berbuah insentif politik yang maksimal. Sejumlah langkah yang dilakukan Budi Ari dan organisasinya memperkuat kesan bahwa orientasi politik mereka mulai bergeser. Apakah labuhan hati Budi Ari serta Projo akan menetap di lingkar Jokowi atau justru bergeser ke Prabowo Subianto? Tim Liputan Kompas TV. Sinyal demi sinyal terus ditunjukkan Ketua Umum Projo Budi Aristiadi. Apakah dengan keinginan Budi Ari merapat ke Gerindra merupakan sebuah langkah menemukan tambatan politik baru? Untuk membahasnya, saat ini kita sudah bergabung dengan politisi Partai Gerindra Hendar Samarantoko. Ada juga Handoko selaku Sekretaris Jenderal Projo dan ada Direktur Eksekutif Parameter Politik Adi Praitno. Selamat malam semuanya. Malam sini, selamat malam Bang Handoko, Mas Adi. Bung Hendar Sam, ini kan Pak Budi Ari udah jelas-jelas minta izin ke relawannya untuk masuk Gerindra. Nah kalau dari Gerindra sendiri siap membuka pintu selebar-lebarnya untuk Budi Ari atau masih ada yang harus ditimbang dulu? Partai Gerindra adalah partai yang terbuka. Jadi memang untuk setiap warga negara Indonesia, termasuk juga Pak Budi Ari, kita menyambut baik untuk masuk sebagai anggota Partai Gerindra. Nah, karena untuk menjadi anggota Partai Gerindra itu memang tidak sulit, bahwa hanya syarat ber-KTA saja dan kemudian dia menyerahkan KTP dan KTA, kemudian nomor telepon, cukup itu aja untuk menjadi anggota. Nah, kemudian tapi
Gerindra mempunyai kultur dan struktur yang kuat. Maka oleh karena itu kan saya pernah menyampaikan bahwa di kasusnya Noel kan contoh ya, kawan kita Noel, bahwa ada anggota partai, ada kader partai, ada pengurus partai. Nah, ketiga hal tersebut merupakan sesuatu yang berbeda, ya tentunya dari terminologi dan itunya. Tapi Bang Hendarson, Pak Budi Ari bilang ya ini kan juga nunggu dulu izin dari yang punya partai, dari Pak Prabowo. Artinya Iya, sebenarnya nggak ada yang harus dikhawatirkan untuk bisa masuk Gerindra. Kita welcome untuk itu sebenarnya, tidak ada ininya. Kalau memang tidak ada halangan untuk menjadi anggota, tidak ada halangan di ADART kita. Setiap orang bisa menjadi anggota dari Partai Gerindra, bergabung dengan Partai Gerindra, ya. Tapi untuk menjadi kader dan pengurus tentunya ada mekanisme yang harus dilalui, kan gitu. Nah, oleh karena itu, itu ada di DPP tentunya. Dalam hal ini Ketua Dewan Pembina dan Ketum kita Pak Prabowo. Oke. Nah, kalau kalau gitu ke Bang Handoko, kalau tadi mendengar dari pernyataannya Bang Hendarsan, terbuka lebar kok. Nah, ini apakah artinya akan diikuti juga? Tidak hanya Pak Budi Ari, tapi anggota relawan Projo juga akan masuk Gerindra. Baik, terima kasih. Mungkin perlu saya jelaskan ya, dari awal berdiri Projo ini kan tentunya kan bukan partai politik ya, tetapi di dalam Projo ini banyak kader-kadernya Projo ini yang juga menjadi kader partai politik. Kalau dari awal sekali di 2014 itu ada kader yang dari PDI Perjuangan, ada yang dari PKB, dari macam-macam lah sampai hari ini. Jadi kalau bagi kami itu hak politik yang dimiliki oleh kawan Budi Ari untuk menentukan menjadi kader partai politik tertentu. Kalau kemarin dia sampaikan bahwa akan bergabung dengan partai politik yang dipimpin Pak Prabowo, ya tentunya itu Gerindra, yaitu bukan sesuatu hal yang besar bagi kami, bukan sesuatu yang patut dipermasalahkan gitu kan, tetapi Budi Ari kemarin memang menyampaikan untuk meminta izin kepada kawan-kawan di arena kongres bahwa Budi Ari mau bergabung dengan Gerindra. Jadi, tapi Bang Handoko kan juga bilang kalau ketua umumnya masuk Gerindra masa iya bawahannya enggak, itu disampaikan juga oleh Pak Budi Ari tadi. Itu gimana dong? Saya pikir tidak begitu ya. Saya sendiri ini kader Partai Golkar. Kebetulan saya juga pengurus, saya salah satu ketua di Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar. Jadi itu biasa saja, tetapi kita lihat nanti perkembangannya, karena bagi kami Projo ini dalam ADART yang kita sepakati dulu itu kita memang tidak menjadi underbow dari salah satu partai, ya kan. Jadi tetapi kami terbuka saja dengan siapapun yang menjadi kader partai, tetapi kemudian mempunyai ideologi yang sama, cita-cita yang sama tentang rakyatan gitu, tentang Indonesia ya. Kemudian kita bergabung di di partai politik ya. Oke. Oke. Nah, kalau Mas Adi, sebenarnya bagaimana Anda membaca sinyal manuver dari seorang Budi Ari? Tepatkah kalau misalnya tujuannya adalah untuk menjaga eksistensi dan relevansi? Ya, saya kira ada dua hal. Pertama, harus diakui sepertinya Pak Budi Ari mulai realistis membaca anatomi kekuatan politik di negara kita. Memang salah satu instrumen terkuatnya adalah partai politik. Jabatan-jabatan politik strategis apapun di negara kita, bergen dan proses politiknya itu dalam banyak hal ditentukan dan dikendalikan oleh partai politik, mulai dari konfigurasi soal pilpres, pileg, pilkada, dan seterusnya, termasuk juga jabatan-jabatan politik pasca pertarungan politik itu selesai. Jadi ini yang sepertinya membuat kenapa sosok seperti Pak Budi Ari yang dulu mungkin tidak terlampau terafiliasi dengan salah satu partai politik tertentu, akhirnya memutuskan bergabung dengan partai. Kenapa memilih Gerindra? Ya tentu karena Gerindra partai pemenang pemilu, partainya Bang Hendarsan, partainya pemenang pilpres. Jadi siapapun pastinya punya intensi dan tertarik untuk menjadi bagian dari partai pemenang pemilu. Dan ini adalah sesuatu yang terulang. Dulu waktu PDIP yang berkuasa, banyak yang ingin pindah ke PDIP. Sebelumnya lagi ketika Demokrat berkuasa, banyak sekali yang kemudian pindah ke Demokrat. Ini adalah magnet yang memang dimiliki oleh partai pemenang pemilu dan partai penguasa yang
saya kira semua elemen politik jika ingin terjun ke partai pastinya ingin bergabung di dalamnya. Tapi Mas Adi, kalau melihat manuvernya ini sebenarnya hanya ingin merapat ke kekuasaan atau mau mulai melepaskan apa ya? Kan logonya aja saja diganti dari Pak Jokowi kayaknya mau diganti atau mau melepaskan sejarah yang lama. Nah, itu yang faktor yang kedua yang ingin saya sampaikan. Memang kalau kita membaca percakapan publik di media sosial ataupun komentar-komentar di media online, saya kan hampir men-tracking satu persatu tiap hari ya, omongan publik, netizen di media sosial. Memang harus diakui ada 3 variabel yang kemudian ditengarai oleh publik. Ini semacam langkah politik yang secara perlahan dilakukan oleh kawan-kawan Projo yang mencoba untuk meninggalkan langkah politik Jokowi secara perlahan. Bukan hanya soal Pak Budi Ari yang ingin bergabung dengan partai seperti Gerindra, tapi adanya transformasi politik katanya yang kemudian menghilangkan siluet foto Jokowi di logo mereka. Itu kan adalah sebagai penegas betapa Projo ini seakan-akan tidak ingin teridentifikasi lagi sebagai bagian dari Pak Jokowi. Padahal publik tahunya dulu ya Projo itu adalah Jokowi, dan bahkan kita seringkali mendengarkan putih kata Jokowi, putih pula kata Projo, merah kata Jokowi, merah pula kata Projo, dan seterusnya. Jadi ketika itulah kemudian publik bertanya-tanya, kalau memang ingin terus tegak lurus bersama dengan Jokowi, ya tentu pilihan politiknya bukan ke Gerindra, tetap misalnya bersama dengan PSI atau bersama dengan PSI yang sangat dekat dengan Jokowi, termasuk juga soal logonya nggak perlu diubah. Bahkan kita mendengarkan hari ini satu pernyataan yang semakin eksplisit bagaimana Projo itu seakan-akan semakin menghilangkan bagaimana jejak politik Jokowi di relawan politik ini. Ketika nama Projo itu tidak lagi dikaitkan dengan pro Jokowi, tapi katanya didasarkan atas bahasa Sanskerta, berbahasa negeri ataupun rakyat dan seterusnya. 3 variabel inilah yang kemudian per hari ini Cindy yang kemudian dikonklusikan oleh publik bahwa Projo di kongresnya yang ketiga secara perlahan memang ya meninggalkan langkah politik Pak Jokowi, di mana sudah mulai ada diferensiasi dari Pak Jokowi pindah ke haluan yang saat ini sedang berkuasa. Nah tapi artinya juga seberapa kuat Projo dan juga seorang Budi Ari akan memperkuat orientasi politik, seberapa kuat akan mendukung Gerindra. Tapi jangan dijawab dulu, Bapak-Bapak semua, nanti kita akan kembali lagi, tetap bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Saya mau lanjutkan lagi pertanyaannya ke Mas Adi. Mas Adi, sebenarnya seberapa kuat sih daya tawar seorang Budi Aristiadi dan juga Projo untuk mendongkrak sebuah partai politik yang sudah punya presiden? Ya, saya kira memang dalam konteks demokrasi elektoral secara langsung, di mana pilpres, pileg ataupun pilkada dipilih one man one vote, saya kira kekuatan politik apapun menjadi penting, Cindy, karena yang menjadi salah satu kekuatan politik mereka adalah elemen-elemen yang terakumulasi sebagai kekuatan politik mereka. Sekalipun misalnya tidak terlampau terdeteksi secara rigid sejauh mana kekuatan politik relawan seperti Projo, tapi dalam banyak hal, apa yang mereka lakukan dalam banyak hal tentu dianggap sebagai bagian dari untuk menganyam sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh partai politik. Karena kalau kita melakukan kerja-kerja politik yang dilakukan oleh partai, misalnya kita cek satu persatu, ada misalnya basis konstituen, termasuk juga soal isu-isu politik yang tidak tergarap secara signifikan, baik oleh partai ataupun bagian dari yang dilakukan oleh kekuasaan hari ini. Karenanya posisi relawan menjadi penting dalam konteks itu. Karena pemilihan secara politik di Indonesia melibatkan orang per orang secara langsung. Ya sekalipun orang juga banyak bertanya soal seberapa kuat sih sebenarnya posisi Projo, tidak seperti partai yang diukur perolehannya 20%, 19%, punya perwakilan di parlemen, ada yang di provinsi, kabupaten, dan kota. Tapi bagi saya secara prinsip memang harus diakui simpul-simpul politik semacam ini memang dalam banyak hal semacam katalisator. Mulai dari kerja-kerja politik termasuk juga pembangunan isu yang secara signifikan. Betul bahwa hari ini memang Gerindra itu punya sosok yang cukup powerful, the one and only Pak Prabowo Subianto, tapi tentu pada saat yang bersamaan jika ada kelompok dan relawan politik tertentu menjadi bagian di dalamnya, tentu akan semakin membuat betapa partai ini akan begitu banyak mendapatkan dari dukungan-dukungan dari elemen politik yang lain. Jadi itulah yang saya sebut sekecil apapun dalam konteks demokrasi elektoral langsung, pastinya itu sangat signifikan, terutama untuk menunjukkan betapa ada bertambahnya kekuatan politik yang sudah mulai tumbuh di berbagai tempat. Oke, nah kalau dari Bang Hendar sama Projo kan sejauh ini selalu identik dengan relawannya Pak Jokowi. Ketika identitas itu masih melekat sampai saat ini akan menjadi nilai plus atau akan jadi atau apa ya? Akan malah jadi beban juga untuk Gerindra sebenarnya?
Saya nggak bisa menilai hal tersebut ya, karena kapasitas saya tidak untuk menilai apakah secara elektoral atau secara pragmatis ini bisa mendongkrak atau mendowngrade suara. Tapi yang pasti setiap orang atau insan yang ingin masuk ke Partai Gerindra harus mempunyai kesamaan tentang masalah ideologi yang sama dulu. Saya rasa seperti itu ya kan. Nilai-nilai perjuangan yang sama dengan kita, kemudian baru bisa ngeblend tuh ya kan. Oleh karena itu ketika mempunyai kesamaan ideologi ya, apakah ini kan kita ngomongin Pak Budi Ari ya, Pak Budi Ari mempunyai kesamaan ideologi yang dengan Gerindra dan memahami ideologi Gerindra. Oleh karena itu manifestasinya itu mungkin baru bisa terlihat pada saat beliau menjadi anggota dan mengimplementasikan hal tersebut. Bang Jadi Henderson, tapi ketika gitu. Projo sudah menyatakan dukungannya untuk Pak Prabowo di 2029, itu tidak cukup untuk menggambarkan ideologi dari Pak Budi Ari? Kan seperti tadi sudah disampaikan oleh Bang Handoko tadi, sampaikan bahwa ini kan saya nggak tahu ya. Sepengetahuan saya baru Pak Budi Arinya aja, Bang Budi Ari aja nih. Bang Budi aja yang baru menyatakan hal tersebut. Apakah Projo secara organisasi ini resmi ya kan, secara ofisial masuk ke ke dalam menjadi anggota, otomatis menjadi anggota Partai Gerindra? Saya belum sampai, setahu saya belum. Baru beliau saja yang minta izin kan kepada kader-kader yang lain. Nah, apakah itu nanti diikuti dan sifatnya wajib atau tidak? Kita tunggu, seperti kata Pak Dasko ya, menyatakan bahwa kita dengar dulu baru kita bisa tanggapi kan. Baru kita bisa tanggapi yang masalah Bang Budi Ari. Oke, kalau gitu saya ke Bang Handoko dulu. Bang Handoko, ini kan sudah menyuarakan dukungan juga untuk Pak Prabowo di 2029. Muncul juga kemudian kesannya jangan-jangan Projo mau melepaskan dari yang lama, kemudian merapat ke Pak Prabowo. Tanggapan Anda bagaimana? Bang Handoko? Suaranya kayaknya masih di-mute. Sorry. Oke, silakan. Saya mau tanggapin itu ya. Jadi pertanyaannya tadi seolah-olah Projo ini kemarin di Pak Jokowi terus kemudian berganti mendukung Pak Prabowo begitu ya. Padahal kan realita politiknya nggak begitu. Kami ini di 2022 ya kan, dan kita diskusi panjang dengan Pak Jokowi segala macam, kita menggelar namanya musyawarah rakyat di 30 kota di Indonesia, ya kan, di 30 provinsi. Dari situlah kemudian kita mendeklarasikan dukungan kepada Pak Prabowo untuk menjadi calon presiden di 2024. Jadi apa yang saya mau bilang adalah bahwa tidak ada itu kemudian istilah kami meninggalkan Pak Jokowi kemudian berpindah, tidak begitu. Kami ini adalah memang dari hasil musrah itu kan kemudian kita sadari bahwa kami ini ya Pak Jokowi itu adalah bagian dari sejarah kami yang tidak bisa kita pisahkan. Tanpa ada Pak Jokowi juga nggak mungkin ada Projo kan begitu. Tetapi kemudian kami para pendukung Pak Jokowi yang bergabung dalam namanya Projo ini di 2024 mendukung Pak Prabowo. Begitu. Jadi ini tidak ada perpindahan ya, tidak ada perpindahan. Karena memang kami posisinya di situ. Tapi Bang Handoko, kalau misalnya memang masih loyal ke Pak Jokowi, apakah artinya setiap manuver dari Projo juga akan tetap menunggu restu dari Pak Jokowi? Pasti ya, kami misalnya begini, minggu lalu kami ke Solo, ya kan, sebelum kami menggelar kongres, kami ke rumah Pak Jokowi, kami diskusi dengan beliau. Tadi pagi pun, ya kan, di hadapan kami, Pak Jokowi dan Budi Ari melakukan komunikasi via telepon, kami dengarkan bersama-sama, ya kan. Dan habis ini juga kami sudah bilang ke Pak Jokowi, Pak, habis ini kami akan melaporkan hasil kongres. Kebetulan saya ini kan ketua steering komite di kongres, ya kan. Jadi habis ini kami juga akan ke Pak Jokowi untuk melaporkan hasil kongres. Jadi jangan salah kemudian kita mendukung Pak Prabowo itu meninggalkan Pak Jokowi, tidak.
gitu loh. Jadi tidak begitu. Tapi Bang Handoko, berarti kalau ditanya berarti Projo ini akan tegak lurusnya ke Pak Prabowo atau masih ke Pak Jokowi dong? Ya kan itu kalian masih mendekotomikan, ini bukan Artinya satu kesatuan ya sebenarnya? Iya, ini kan memang kenapa saya sering kali bilang ya kan di piljuan pemerintahan Prabowo Gibran ini kan keberlanjutan, ya kan. Kemudian Pak Jokowi dan Pak Prabowo ini kekuatannya nyatu di Pilpres kemarin. Itu kan fakta politik. Nah sekarang janganlah kemudian narasi ini kemudian seolah-olah ini dua kutub yang berbeda. Tidak. Ini kan narasi-narasi yang berusaha menaruh Pak Jokowi sama Pak Jokowi dengan Pak Prabowo dalam dua kutub yang berhadapan. Kan nggak begitu padahal. Kira-kira Mbak Cindy. Nah, Ya. Mas Adi, berarti Anda membaca sikap Projo ini bagaimana? Ini memang adalah satu kesatuan, akan tetap seiring seirama atau gimana? Rumit sebenarnya membaca sikap politik Projo ya. Betul bahwa mendukung Prabowo tanpa harus meninggalkan Pak Jokowi itu adalah rumus sustainability memang, karena memang Jokowi dan Prabowo Subianto adalah satu kesatuan koalisi dalam Pilpres 2024 hingga saat ini. Tapi kan publik tanpa henti bicara soal kenapa logo Projo itu menghilangkan foto siluet Pak Jokowi, dan Projo bukan pro Jokowi tapi pro rakyat ataupun pro masyarakat. Sesuatu yang baru muncul dalam Kongres Projo yang ketiga hari ini dan kemarin. Itulah yang sebenarnya menjadi kerumitan-kerumitan sendiri, karena namanya Projo itu adalah nama yang sangat identik dengan Jokowi 11-12. Makanya dulu waktu kita melihat logo Projo, ada tulisan Projo, di bawahnya ada fotonya Pak Jokowi, itu kan gegap gempita betul disambut oleh kawan-kawan keseluruhan yang ada di relawan Jokowi ya. Tapi pada hari ini kita mendengarkan itu kan seakan-akan secara perlahan bahwa Jokowi itu secara perlahan memang ingin ditinggalkan bekas dan langkah-langkah politiknya dan lebih mengarah kepada kekuasaan politik hari ini. Maka tidak mengherankan kalau kemudian publik itu berkesimpulan pada dua hal. Satu, memang ini adalah langkah politik yang berbeda dari Jokowi yang dilakukan oleh Projo. Yang kedua ya Projo harus berubah dong namanya, jangan Projo lagi tapi Probo. Karena Projo itu masih identik dengan presiden yang lama. Probo adalah presiden masa depan, hari ini berkuasa dan sangat mungkin akan menjadi presiden 2 periode karena akan maju kembali di 2029. Hal-hal semacam ini mesti clear disampaikan kepada publik, Bang Handoko. Karena kalau kita mau jujur sebenarnya per hari ini publik punya satu keyakinan persis. Ini adalah langkah yang cukup tebal dari Projo, sinyal yang kuat. Betapa Projo sudah menganggap Pak Jokowi adalah presiden masa lalu, sudah dianggap tidak terlampau penting variabel-variabel politiknya, dan sudah mulai menjadi bagian dari kekuasaan politik hari ini. Kok hanya ingin menegaskan bahwa Projo mendukung penuh kekuatan politik, agenda-agenda politik Pak Prabowo, saya kira ini sudah tergambar kok dalam Pilpres 2024 yang lalu, karena Projo memang mendukung Prabowo dan Gibran. Dan kita juga tahu Pak Budi Ari adalah bagian dari salah satu menteri yang dulunya menjadi menteri koperasi sekalipun kemarin itu sempat direshuffle. Jadi bagi saya ini hanyalah semacam argumen untuk menutupi bagaimana Projo itu tidak dituduh meninggalkan Pak Jokowi dan lebih memilih kekuasaan hari ini. Oke, manuvernya juga masih kita nantikan ada Bang Handoko. Terima kasih Bang Hendar Samarantoko, Bang Handoko dan juga Mas Adi Prayitno sudah berbagi bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Sehat selalu semuanya.